Silakan Mas Yusuf ditanggapi dulu sebelum nanti Pak Fuad juga mau menambahkan. Ya, terima kasih. Tadi masukan dari Pak Fuad Bawasir, saya rasa sangat bagus, tepat, dan itu nanti sangat bermanfaat untuk perumusan pasal dan ayat di Panja. Tadi Pak Misbakun juga memberikan perspektif yang perlu dipertimbangkan betul-betul oleh para perumus, dan Prof. Musli tadi menurut saya mengadres isu keadilan yang juga penting diperhatikan. Saya rasa kita semua sepakat bahwa ini adalah persoalan keadilan. Nah, bagaimana cara kita menyusun skema supaya betul-betul kita mendorong pemenuhan hak publik tetap kita jaga. Di sisi lain kita bisa menciptakan keadilan yang lebih baik, lebih kuat, mengurangi ketimpangan. Itu prinsip. Nah, cara itu yang memang sekarang sedang dirumuskan bersama dengan DPR. Jadi masukan pada malam hari ini sangat bagus. Nah, pada prinsipnya kita ingin menggunakan pajak itu sebagai instrumen. Satu, kita kan tahu pajak untuk mengisi kas negara. Tadi terima kasih Pak Rektor punya concern terhadap keuangan negara, tapi kita pastikan Pak, kita terus berupaya mengelola keuangan negara dengan baik, dengan cermat, dan perlu masukan terus-menerus. Tapi untuk pendidikan ini kita juga tahu, alokasi APBN sebagian besar juga untuk pendidikan. Nah, sekarang mari kita gunakan pajak sebagai instrumen untuk mendorong supaya lembaga pendidikan betul-betul komit kepada misi nirlaba tadi. Jadi nanti akan ditentukan kriteria-kriteria. Sepanjang memenuhi kriteria tentu tidak akan dikenai pajak. Sepanjang tidak memenuhi itu maka akan dikenai pajak. Jadi itu menjadi pilihan. Tetapi pemerintah punya afirmasi supaya mendorong semakin banyak siswa yang tidak mampu itu mendapatkan kesempatan belajar di pendidikan yang kualitasnya baik. Itu kami rasa komitmen. Tapi kalau untuk pendidikan negeri, pesantren, madrasah, kita pastikan sejak awal itu dilindungi, apalagi pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan melalui APBN. Pak Fuad. Jadi memang narasinya itu nanti harus sama persis dengan yang tertulis ya. Prinsipnya dulu adalah pendidikan tidak boleh dipajaki. Ya, saya bilang dari zaman Belanda segala macam itu, karena ini upaya mencerdaskan anak bangsa. Bahkan ini upaya dari swasta membantu pemerintah. Ingat dulu zaman Orde Lama, Orde Baru lah ya. Itu bahkan sekolah-sekolah swasta itu gurunya banyak dari negeri dibantu. Karena ngerti daripada saya jelenggarain sendiri gak kuat APBN. Mendingan saya bantu guru, dan mereka lainnya dari swadaya masyarakat, dari wakaf, sodako, infak, sumbangan-sumbangan gitu. Jadi bagus. Jadi harus tertulisnya itu pendidikan tidak. Nah, nanti yang dikecualikan misalnya kecuali yang bersifat misalnya komersial. Itu nanti definisinya itulah yang saya bilang harus ada satu komite apa yang didirikan ya. Belum tentu itu nanti bisa diaplikasikan, dalam arti mungkin ada yang benar-benar akhirnya definisi komersial apa enggak kita wallahu a'lam. Tapi kan namanya dalam proses politik seperti itu. Nah, kalau itu kan nanti, tapi juga timnya harus yang cukup, misalnya ya itu karena dibawa Kemendikbud dan Pemda, ya harus mereka Dagri dan Kementerian Keuangan. Supaya tidak menimbulkan kisruh atau kemarahan masyarakat nanti, atau kecemasan. Karena nanti kalau salah, kalau soal PPh tadi bukan saya, karena saya yang bikin aturan dulu tahun 90-an, bukan, sudah ada itu kok. Semua pendidikan mau mewah, mau mahal, terserah kalau saya bikin. Dulu kalau aturan saya, sepanjang kelebihannya dipakai buat pendidikan, meningkatkan mutu, nggak diambil oleh orang-orangnya itu, saya tidak mau pajakin. Saya kasih waktu 4 tahun, kalau enggak berarti ini komersial, kalau saya gitu dulu kan. Nah, jangan sampai nanti benturan. Misalnya udah aturannya begini, yang ini masih berlaku misalnya, terus di sini ini di sini enggak, di sini dikenain kan benturan. Jangan sampai juga begitu. Jadi ingat kalau bikin undang-undang, bayangin nanti implementasinya di masyarakat harus lancar mulus gitu loh. Supaya tidak ada daya penolakan dari masyarakat kepada pemerintah. Makasih. Saat lagi kita lanjutkan, tetap bersama kami. Silakan Mas Misbakun, singkat-singkat saja. Saya ingin menyampaikan bahwa semuanya masih dalam tahap pembahasan.
belum ada kata final dan masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir tentang sebuah usulan mengenai pendidikan sebagai objek PPN. Nanti kita akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kita juga akan memperhatikan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Kalaupun ada formulasi, kita akan mencari formulasi terbaik. Tapi pandangan saya, pendidikan ini adalah sektor yang sangat penting, di mana tolok ukur kualitas kemanusiaan kita, Human Development Index, indeks pembangunan manusia kita diukur di sana. Dan ingat, indeks pembangunan manusia di Indonesia di tingkat ASEAN masih sangat rendah. Padahal Indonesia anggota G20 dari skala ekonomi. Nah, ini harus hati-hati. Apakah komersialisasi itu sudah terjadi secara masif? Hanya sekian persen dari pendidikan yang ada. Maka penerapannya harus sangat hati-hati, memperhatikan aspek kepentingan masyarakat yang lebih luas, lebih besar, dan lebih memperhatikan kepentingan tersebut. Baik, terima kasih Mas Misbakun. Pak Rektor, silakan singkat. Ya, jadi saya kira saya setuju apa yang disampaikan Bang Fuad tadi itu. Dan juga dari Pak Misbahun dan Pak Justinus bahwa memang kita harus sangat hati-hati Pak. Jangan sampai ini kita melakukan sesuatu pertama tidak bisa dijalankan di lapangan. Kemudian dalam kondisi krisis sekarang ini orang melakukan protes besar-besaran. Jadi jangan anggap rakyat ini diam terus membuat sesuatu yang akhirnya mendorong orang untuk marah luar biasa. Oleh karena itu saya selalu mengukakan, tadi juga direspon oleh Pak Justinus, itu keadilan lah. Iya. Keadilan. Kalau orang kaya itu dibiarkan saja mereka mendirikan rumah sakit, mendirikan perguruan tinggi, dan mereka memungut pembayaran yang begitu mahal, dan tidak pernah ada transparansi auditnya bagaimana, itu akhirnya yang rugi kita semua Pak. Iya, baik. Karena kesenjangan itu akan semakin meningkat. Sementara kita dorong pemerintah, kau kasih beasiswa, kasih ini, kasih apa. Uang ambil dari mana Pak? Ngutang terus menerus. Baik. Bubar kita ini kalau utang menerus. Tadi nanti disampaikan Tan Malaka itu. Baik. Negara yang hidupnya berutang akan menjadi budak dari yang memberi utang. Mau kita seperti itu. Jadi kita harus cari solusi yang terbaik dengan partisipasi masyarakat dan kita semua. Saya mau titip aja nih kepada Pak Justinus maupun kepada Pak Misbahun. Apa judul RUU-nya itu sudah tepat, RUU KUP. Padahal yang dibahas itu, KUP itu kan hanya satu undang-undang, yang dibahas itu banyak benar, ada PPH, PPN, segala macam lah. Ya kan, nah judulnya juga mulai tertib lah, jangan judul satu buat semua itu terus nggak bener. Jadi dibenerin judulnya itu, dipikirin yang benar judulnya. Terima kasih. Baik, Mas Justinus singkat silakan. Ya, untuk Pak Fuad, terima kasih Pak, sudah ada masukan untuk nama dan itu akan disesuaikan. Lalu untuk Prof. Musni, untuk utang jangan khawatir, 80% utang itu kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang SBN Pak. Jadi kita juga berbagi beban dan profit dengan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Justinus, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Fuad, dan terima kasih Mas Misbakun yang sudah berkenan menyempatkan waktunya di tengah-tengah rapat pembahasan dari RUU tersebut. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan menenangkan hati Anda semua pemirsa TV One. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.